Tuhan, kita kembali bangkit berdiri, kita nyanyikan pujian ini. Mari kita semua umat pilihan Allah. Haleluya. Mari kita semua umat pilihan Allah, dengarlah panggilannya untuk menggenapi firman-Nya. Sekaranglah waktunya untuk berdiri bagi bangsa ini. Mari maju umat pemenang. Oh, mari kita semua, mari kita semua, umat pilihan kita dipanggil, kita dipilih panggilannya untuk menggenapi firman-Nya. Sekaranglah waktunya untuk berdiri bagi bangsa ini. Mari maju umat pemenang, bukan bangkit, nyatakan kemuliaannya. Bukan bangkit, nyatakan kebesarannya. Sampai setiap lutut bertelut, semua lidah mengaku Yesus Kristus Dialah Tuhan, Raja segala raja. Dialah Raja. Amin. Haleluya. Mari kita semua umat pilihan Allah, dengarlah panggilannya untuk menggenapi firman-Nya. Sekaranglah waktu kita berdiri bagi bangsa ini. Berdiri bagi bangsa ini. Mari maju umat pemenang, bukan bangkit, nyatakan kemuliaannya. Bukan bangkit, nyatakan kebesarannya. Sampai setiap lutut bertelut, semua lidah mengaku Yesus Kristus Dialah Tuhan, Raja segala raja. Dialah bukan bangkit, nyatakan kemuliaannya. Bukan bangkit, nyatakan kebesarannya. Sampai setiap lutut bertelut, semua lidah mengaku Yesus Kristus Dialah Tuhan, Raja segala raja. Dialah Raja, Dialah Tuhan, Dialah Tuhan, Dialah Raja, Dialah Raja. Amin. Haleluya. Dialah Raja di atas segala raja. Biar api kemuliaan Tuhan turun atasmu. Haleluya Yesus. Glory. Api kemuliaannya tercurah dari surga, penuhi kami semua. Bangkitlah gerejanya. Api kemuliaannya tercurah dari surga, beritakan pada dunia bahwa Yesus. Api kemuliaannya tercurah dari surga, penuhi kami semua. Bangkitlah gerejanya. Api kemuliaannya tercurah dari surga, beritakan pada dunia bahwa Yesuslah Raja segala raja. Oh, kemuliaannya tercurah dari surga, penuhi kami semua. Bangkitlah gerejanya.
kasih Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih Allah Roh. Silakan duduk dalam hadirat Tuhan. Haleluya. Biarlah api kemuliaan Tuhan tetap tinggal di dalam hatimu, tetap tinggal di dalam rohmu. Biar kita boleh selalu merasakan api kemuliaan Tuhan selalu ada di dalam hati hidup kita. Puji nama Tuhan. Kami mau selalu tinggal bersamamu Tuhan, menikmati setiap hadirat-Mu Tuhan. Terima kasih Yesus. Kami yakin, kami percaya Tuhan, Roh-Mu tinggal dalam hidup kami. Haleluya. Kami datang seperti rusa yang haus, seperti rusa rindu sungai-Mu. Jiwaku rindu Engkau. Kaulah Tuhan hasrat hatiku, ku rindu menyembah. Seperti rusa yang haus, seperti rindu sungai-Mu. Jiwaku rindu Engkau. Kaulah Tuhan hasrat hatiku, ku rindu menyembah. Engkaulah kekuatan, Engkau kekuatan dan perisaiku. Kepadamu rohku berserah. Kaulah Tuhan hasrat hatiku, ku rindu menyembah. Kita semua bangkit berdiri, katakan Yesus, 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 Kau berarti bagiku. Oh, Yesus, Yesus, Kau segalanya bagiku. Amin, haleluya. Sepenuh hatimu katakan haleluya. Seperti rusa rindu sungai-Mu, jiwaku rindu Engkau. Kaulah Tuhan hasrat hatiku, ku rindu menyembah. Engkaulah kekuatan, Engkau kekuatan dan perisaiku. Kepada
kami Tuhan. Hanya Engkaulah kekuatan kami Yesus. Kami tidak mampu tanpa Engkau Tuhan, tanpa penyertaan-Mu di dalam kehidupan kami. Haleluya Yesus, Engkau sungguh berarti dalam hidup kami Tuhan. Haleluya Yesus, haleluya, haleluya. Terpujilah nama-Mu, haleluya, haleluya, haleluya. Yesus, 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 haleluya, amin. Yesus, Yesus, amin, haleluya. Kami percaya Tuhan, saat ini Kau ada di tengah kami Yesus. Engkau berarti dalam hidup kami Yesus. Kami undang hadirat-Mu turun memenuhi kami Yesus. Penuhi kami Tuhan, penuhi kami Yesus. Haleluya, haleluya. Dengan kasih Kristus, Ibu Melin pimpin doa. Amin, haleluya, haleluya Yesus. Panggil dia, panggil Yesus, panggil Yesus saat ini. Haleluya, Yesus, Yesus, Kau segalanya bagiku. Kau segalanya bagiku. Haleluya, 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 yang kami sembah, hanya Yesus yang kami tinggikan, hanya Yesus yang kami muliakan. Haleluya Yesus, haleluya Yesus, haleluya Yesus, haleluya. Segala puji, segala hormat, segala kemuliaannya bagi nama-Mu ya Bapa. Bila mana pagi yang indah ini Bapa, di mana kami sudah memuji dan memuliakan nama-Mu ya Bapa. Biar setiap pujian dan penyembahan kami boleh naik yang berdupa di hadapan-Mu ya Bapa.
Karena inilah menjadi kerinduan kami. Hanya inilah yang balasan kami Bapa. Karena kami tidak dapat membalas akan kasih setiamu ya Bapa. Kalau kami boleh ada sebagaimana ada, ini oleh kasih anugerah yang daripadamu ya Bapa. Terima kasih Roh Kudus. Jamah siap hati kami Bapa. Kami mau buka hati, kami mau buka pikiran kami ya Bapa. Biarlah Roh Kudus terus berkarya di tempat ini ya Bapa. Mengurapi kami semua dari depan sampai belakang ya Bapa. Biar kami merasakan akan urapan-Mu terus hingga pagi ini Bapa. Bila mana ada yang sakit Kau sembuhkan ya Bapa. Yang tertutup jalan Kau bukakan ya Bapa. Dengan ada masalah Tuhan biarlah Engkau yang menyelesaikannya Bapa. Biarlah pagi yang indah ini Bapa. Biarlah Tuhan di mana kami sebentar akan menerima kebenaran firman-Mu. Urapi setiap hati pikiran kami ya Bapa. Khususnya buat Bapak Gembala kami yang akan menyampaikan kebenaran isi hati-Mu Bapa. Beri hikmat marifat yang daripadamu Bapa. Supaya kebenaran firman-Mu menjadi rema, menjadi kekuatan dalam kehidupan kami ya Bapa. Karena kami percaya Bapa, akhir-akhir ini kami butuh Engkau ya Bapa. Kami butuh kekuatan-Mu Roh Kudus. Sehingga kami boleh berjalan bersama-Mu Bapa. Mengampuni setiap salah dosa kebodohan kami Bapa. Bila mana ada kuasa-kuasa roh-roh yang jahat ya Bapa, yang tidak senang jana firman-Mu sebentar ya Bapa, kami sehati, kami tolak, kami patahkan di dalam nama Yesus. Keluarkan dari ruangan ini terlebih hati pikiran kami. Kami siap duduk tenang untuk menyambut kebenaran firman-Mu. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Haleluya. Puji Tuhan. Tadi malam saya berdoa kepada Tuhan. Tuhan, tolong kiranya supaya besok atau hari ini jalan itu agak sepi. Ya, saya berdoa sama Tuhan. Puji Tuhan, saudara. Pagi-pagi subuh saya lihat, wah sudah mulai berkurang, tambah siang tambah berkurang. Waduh, puji Tuhan. Ya, dan kita boleh berbakti pada pagi hari ini. Yang kedua, saya doa sama Tuhan. Tuhan, saya sebutkan nama jemaat. Jangan sampai hari Minggu ini mereka akan meninggalkan ibadah. Itu yang saya doakan. Karena memang saya tahu hari ini hari kalau orang di sini bilang marema, ya, buka usaha karena besok Lebaran. Puji Tuhan, saya lihat jemaat meskipun juga banyak yang tidak hadir, tapi banyak juga yang hadir. Waduh, puji Tuhan, karena kita datang di rumah Tuhan untuk memuliakan, meninggikan nama Tuhan, dan kita boleh mendengar kembali akan firman Allah yang memberikan kekuatan dalam kehidupan kita sekalian. Kita akan membaca firman Allah di dalam kitab terakhir dari Perjanjian Lama, dalam kitab Maleakhi 3 ayatnya yang ke-16. Kitab Maleakhi pasal 3 ayat yang ke-16. Kalau kita sudah temukan, kita akan hormati pembacaan firman Allah ini. Dalam Maleakhi 3 ayat 16, kita baca sama-sama 2, 3. Beginilah berbicara satu sama lain orang-orang yang takut akan Tuhan. Tuhan memperhatikan dan mendengarnya. Sebuah kitab peringatan tertulis di hadapannya bagi orang-orang yang takut akan Tuhan dan bagi orang-orang yang menghormati namanya. Puji Tuhan, silakan duduk. Dalam satu ayat ini ada dua kalimat yang menyebutkan orang-orang yang takut akan Tuhan. Dan di dalam bagian terakhir juga sama lagi bagi orang-orang yang takut akan Tuhan. Dalam kitab terakhir daripada Perjanjian Lama, kalau kita pelajari sejarah hidup
umat Allah zaman itu, mereka tidak saja merosot secara ekonomi, tetapi juga mereka merosot secara rohani mereka. Maka itulah sebabnya firman Allah ini datang di tengah-tengah umat Allah melalui Nabi Maleaki ini. Karena apa? Karena pada zaman Nabi Maleaki, begitu banyak orang yang sudah tidak takut sama Tuhan lagi. Ini masalah yang serius. Kalau kita lihat secara global, manusia yang hidup di muka bumi ini jauh lebih banyak orang tidak takut sama Tuhan. Itu sebabnya kita lihat dosa-dosa mereka lakukan dengan gampang dan dianggap seperti sudah terbiasa. Kejahatan demi kejahatan mereka lakukan oleh sebab karena tidak ada rasa takut akan Tuhan. Tetapi ini juga bisa merembet dalam kehidupan umat-umat Tuhan. Karena melihat keadaan di dunia, melihat di luar dan sekitar, bahwa banyak orang yang sudah tidak takut lagi sama Tuhan. Itu yang terjadi kepada umat Allah pada zaman Maleaki. Itu sebabnya 2 kali dalam 1 ayat ini disebutkan. Yaitu beginilah berbicara satu sama lain orang-orang yang takut akan Tuhan. Dalam ayat ini terkecuali katanya. Mereka itu yang ada di dalam Kristus, yang ada di dalam Tuhan. Ini satu komunitas orang-orang yang percaya Tuhan, satu komunitas orang-orang yang takut akan Tuhan. Maka di situ dikatakan begini, bahwa Tuhan memperhatikan. Ini yang firman Allah katakan. Apapun yang kamu lakukan, mata Tuhan melihat kamu. Meskipun kamu sembunyi dimanapun, mata Allah akan tetap melihat kamu. Itu sebabnya dikatakan, kamu yang takut akan Allah, ingat. Dikatakan dalam ayat ini, Tuhan memperhatikan. Kalau di dalam bahasa lain, yaitu Tuhan mengamat-amati. Atau Tuhan itu mengawasi. Tuhan itu selalu memonitor kehidupan orang-orang yang takut akan Tuhan. Kita mungkin seringkali berkata, waduh Tuhan tidak memperhatikan saya. Kenapa saya harus begini? Kenapa saya harus begitu? Tetapi kita lihat Allah tidak pernah berubah janjinya. Kita sebagai umat pilihan daripada Tuhan. Dalam keadaan apapun kita. Dalam situasi apapun kita. Susah ataupun senang. Diberkati Tuhan atau tidak diberkati oleh Tuhan. Mata Allah selalu memperhatikan saya dan saudara. Kenapa? Karena saya dan saudara umat pilihan daripada Tuhan. Ini yang perlu kita tahu. Seringkali kita merasa seperti tidak merasa ada Tuhan. Seringkali kita merasa kenapa Tuhan tidak tolong saya? Kenapa Tuhan membiarkan saya? Poinnya di sini, apapun dalam kehidupan kita, Tuhan selalu memperhatikan saya dan saudara-saudara. Ada satu ayat di dalam kitab Ulangan pasal yang ke-32, ini perkataan Tuhan mengenai umat pilihan Tuhan. Keluaran 32 ayat 9, tetapi bagian Tuhan ialah umatnya. Yakub adalah miliknya yang ditetapkan baginya. Saya dan saudara adalah umat pilihan Tuhan. Didapatinya dia di suatu negeri di padang gurun, di tengah-tengah ketandusan dan auman padang belantara. Dikelilinginya dia dengan diawasinya dia, dijaganya dia.
dijaganya sebagai biji matanya. Laksana Raja Wali menggoyang bangkitkan isi sarangnya, melayang-layang di atas anak-anaknya, mengembangkan sayapnya, menampung seekor dan mendukungnya di atas kepaknya. Ini Tuhan berkata tentang umat pilihan Allah, yaitulah bangsa Israel. Tuhan tidak dapati mereka berada di kota, tapi Tuhan dapati mereka diibaratkan di padang gurun, di padang yang gersang. Mereka tinggal ada di Mesir dengan penuh sekali tantangan, ujian, persoalan yang mereka alami dalam hidup mereka. Tapi Tuhan memanggil mereka dari sana, membawa mereka di tanah perjanjian yang dijanjikan oleh Allah. Maka di situ dikatakan dalam ayat ini, Tuhan mendapati mereka di padang gurun, di tengah-tengah ketandusan, auman padang belantara, sama seperti saya dan saudara-saudara. Kita tadinya orang yang tidak percaya kepada Tuhan. Kita diibaratkan seperti tinggal di padang gurun, tidak ada harapan dalam kehidupan ini. Tapi oleh kemurahan dan kebaikan dari Tuhan, Dia memanggil, Dia memilih saya dan saudara menjadi umat ketebusannya. Ini satu sukacita yang besar yang kita harus miliki dalam kehidupan ini. Dan dikatakan dalam ayat ini, Dia mengelilingi kita. Lalu dikatakan Dia mengawasi kita. Lalu dijaganya kita seperti biji mata daripada Allah. Dijaganya, diawasinya, dilindungi. Tuhan memperhatikan saya dan saudara-saudara. Memang kita hidup di dalam dunia, seringkali kita temukan sebaik apapun orang itu, seringkali ada saja orang yang tidak memperhatikan. Sesuatu yang mengecewakan bila mana kita temukan, kita dapati, aduh kenapa saya tidak diperhatikan. Tidak diperhatikan oleh orang, tidak diperhatikan oleh keluarga, tidak diperhatikan oleh sanak saudara, apalagi tidak diperhatikan oleh anak atau yang lain-lainnya. Rasa sedih. Ya, karena manusia butuh untuk diperhatikan. Tuhan juga tahu saya dan saudara. Dia memperhatikan. Di dalam kitab Maleakhi tadi disebutkan bahwa Allah itu memperhatikan saya dan saudara-saudara. Ya, dimanapun kita pergi, dimanapun kita berada, Allah selalu memonitor kehidupan kita. Meskipun mungkin dalam kehidupan kita satu waktu berada di dalam keadaan begitu sulit, sepertinya tidak ada jalan keluar, sepertinya kita berada di dalam padang gurun, tetapi Tuhan selalu mengamat-amati saya dan saudara. Tuhan selalu memperhatikan saya dan saudara-saudara. Ada banyak sekali ayat. Kalau kita lihat dalam kitab Amsal 5 ayat 21, Amsal 15 ayat 3, Keluaran 3 ayat 7. Wah, banyak sekali ayat di situ dikatakan bahwa Allah selalu memperhatikan saya dan saudara-saudara. Kenapa Allah memperhatikan kita? Karena kita adalah umatnya. Haleluya. Lalu yang kedua dikatakan dalam ayat ini, lalu dikatakan dan mendengarnya. Bukan saja Allah itu memperhatikan kita, tetapi Dia mau mendengarkan saya dan saudara. Kenapa? Dia Allah kita, Dia Bapa kita, Dia Tuhan kita. Kita adalah anak-anaknya. Dan pada waktu kita datang berseru, meminta pertolongan dari Tuhan, maka di dalam ayat ini Tuhan mendengar. Tuhan tidak tutup kupingnya. Tuhan mendengar. Pertama, karena kita takut akan Tuhan. Alkitab banyak sekali menyebutkan, berbahagialah orang yang takut akan Tuhan. Allah begitu senang dengan orang-orang yang takut akan Tuhan. Kapanpun kita berdoa, kapan kita berseru, kapan kita meminta pertolongan daripada Tuhan, oh haleluya, Dia mendengar.
segala doa dan seruan kita. Tapi yang menjadi masalah, saudara-saudara, bagaimana sih caranya supaya doa kita didengar oleh Tuhan? Ada ayat di dalam firman Allah, di dalam 2 Tawarikh pasalnya yang ke-7. Di sini kita lihat Alkitab memberitahu 2 Tawarikh pasal 7 ayat yang ke-14 berkata begini. Dan umatku yang atasnya namaku disebut merendahkan diri, berdoa dan mencari wajahku, lalu berbalik dari jalan-jalannya yang jahat, maka aku akan mendengar dari surga dan mengampuni dosa mereka serta memulihkan negeri mereka. Ini seringkali jadi masalah dalam diri kita umat Tuhan. Saya sudah berdoa sama Tuhan, tapi Tuhan tidak dengar, apalagi menjawab. Saya sudah berseru, saya sudah berpuasa, tetapi sepertinya Tuhan tidak mendengar doa saya, seruan saya, minta pertolongan dari saya. Nah, tapi kita lihat dalam ayat ini, bagaimana doa kita didengar dan dijawab oleh Tuhan. Yaitu pertama dalam ayat ini, yaitu maukah kita merendahkan diri di hadapan Tuhan. Ini kunci pertama. Kenapa perlu kita merendahkan diri? Memang iblis telah menaruh DNA dalam kehidupan manusia di muka bumi ini, termasuk saya dan saudara, yaitu DNA kesombongan seperti firman Allah minggu kemarin. Dan Allah itu sangat murka kepada orang yang tinggi hati, tapi menaruh belas kasihan kepada mereka yang rendah hati. Firman Allah mengatakan, kalau kita ingin didengar doa kita oleh Tuhan, bagaimana cara kita merendahkan diri di hadapan Tuhan? Di dalam Yesaya pasal 57 ayat 15, Allah itu tempatnya di tempat yang maha tinggi, maha kudus dan maha mulia adanya, yang tak dapat dihampiri oleh manusia. Tetapi dikatakan dalam ayat itu, tetapi dia akan ada kepada orang yang hancur hati, dia akan ada bersama-sama mereka yang rendah hati. Dia akan menghidupkan mereka yang hancur hati. Kalau kita datang kepada Tuhan dengan hati yang hancur, kita datang kepada Tuhan dengan hati yang rendah, hanya Tuhan saja yang kita agungkan dan kita muliakan. Apapun yang menjadi doa kita, Tuhan mendengar. Yang kedua dikatakan begini, dan berdoa. Berdoa ini adalah satu bagian yang harus kita terus lakukan untuk membuat Allah mendengar doa kita. Wah, saya bosan berdoa karena saya berkali-kali berdoa, tapi doa saya tidak didengar oleh Tuhan, apalagi dijawab oleh Tuhan. Di dalam Injil Lukas ada satu cerita di situ dari Tuhan Yesus. Seorang janda yang tua mempunyai problem kepada hakim. Dia datang meminta supaya hakim itu akan membenarkan dia. Hakim itu tidak mendengar akan apa yang pengeluhan ibu janda ini. Tuhan Yesus mengatakan ini untuk apa? Mengajar bagaimana jangan jemu untuk berdoa kepada Allah. Berikutnya datang lagi, berikutnya datang lagi. Lalu akhirnya hakim ini yang jahat berpikir, kalau aku tidak kabulkan dia akan terus menyusahkan saya, lalu dia akan menyerang saya. Maka hakim itu membenarkan janda itu. Lalu Tuhan berkata, lihatlah. Janda ini yang dikabuli oleh hakim akan permintaannya. Apalagi Bapa yang ada di dalam sorga. Apakah dia tidak akan menjawab, mendengar doamu? Tetapi apakah ada iman di dalam hidupmu? Kita juga berdoa bukan hanya asal berdoa. Berdoa juga dengan memiliki iman yang sungguh di hadapan Tuhan.
Di dalam kitab Ibrani dikatakan, jikalau tidak ada iman, maka dia tidak akan dapat melakukan suatu apapun. Segala sesuatu bagi umat Tuhan dilandaskan dengan iman, percaya yang sungguh-sungguh kepada Tuhan. Doa yang lahir oleh iman, Alkitab katakan, dia akan bisa memindahkan gunung. Doa yang lahir daripada iman dapat mengerjakan mujizat. Yang sakit, anak daripada pembantu, daripada perwira, dia menjadi sembuh. 12 tahun ibu yang sudah mengalami sakit pendarahan 12 tahun. Oh, dia katakan, asal aku jamah jubahnya, aku pasti sembuh. Itu iman yang luar biasa. Maka jawab dari Allah, luar biasa, dia sembuh. Seringkali kita berdoa, asal berdoa. Tapi kita tidak dasari dengan kesungguhan. Kita tidak dasari dengan iman yang kokoh. Saya alami. Saya kalau sudah mau sesuatu minta sama Tuhan, saya sungguh-sungguh apapun. Saya berdoa dan saya minta sama Tuhan. Karena saya tahu Tuhan akan dengar dan dia akan jawab doa saya. Kalau bersaksi panjang, saya banyak mengalami jawaban doa. Jadi saya simpulkan, doa itu luar biasa. Dalam Yakobus berkata, doa yang sungguh-sungguh orang benar itu besar khasiatnya, besar kuasanya. Berdoa. Jumat di sini ada doa. Sabtu ada doa. Kita diberikan waktu, kesempatan untuk berdoa, bersekutu dengan Tuhan. Lalu dikatakan, dan mencari wajahku. Dalam dia berdoa, apa yang dia lakukan? Dia fokus kepada Allah. Fokus kepada Tuhan. Seringkali kita berdoa, kacau. Waktu kita berdoa, yang muncul di dalam pikiran kita, orang lain, masalah kita, problem kita, masalah yang kita hadapi, macam-macam. Tidak fokus sama Tuhan. Bukankah Tuhan berkata begini, 2-3 orang berhimpun atas namaku, aku ada di tengah-tengah mereka. Banyak sekali ayat mengatakan, Allah itu ada di samping kanan. Kalau kita ingin berdoa dengan fokus, dengan sungguh-sungguh, iman kita tidak melihat Tuhan ada di langit yang ketujuh, tidak. Kita yakin berdasarkan firman, dia ada di sini. Sebab firman Allah berkata, bukankah roh Allah yang Allah berikan kepadamu tinggal di dalam hidupmu. Kita tidak bersusah payah. Bagaimana caranya? Tapi kita fokus saja sama Tuhan. Kita cari wajah Tuhan. Sebab hanya Tuhan saja yang akan dapat memberikan pertolongan. Mencari wajah Tuhan bagaimana sih caranya? Wajah Allah saja saya tidak tahu seperti apa. Itu hanya simbol saja. Mencari wajah Allah itu artinya berkonsentrasi penuh. Fokus penuh kepada Tuhan. Tidak kepada yang lain. Tidak kepada masalah, persoalan, tantangan, ujian yang kita hadapi. Fokus kepada Tuhan. Yang keempat dikatakan begini. Doa yang didengar oleh Allah. Dan berbalik dari jalan-jalannya yang jahat. Hidup di dalam pertobatan. Bukan hidup di dalam dosa. Hidup dalam pertobatan. Hidup benar di hadapan Tuhan. Hidup menyenangkan hati daripada Tuhan. Maka apa yang dikatakan dalam ayat ini? Maka aku akan mendengar dari sorga dan mengampuni dosa mereka serta memulihkan negeri mereka. Dia dengar, dia di sorga, dia tahu, dia dengar. Dia akan ampuni segala salah dosa kekurangan kita sebagai penghalang-penghalang untuk kita tidak diberkati. Tapi kalau kita sudah mendapat pengampunan dari Tuhan, maka doa kita naik di hadapan Allah, kita menemukan wajah dari Tuhan, maka Tuhan ampuni kita.
lalu dia akan pulihkan kita. Dia pulihkan apa? Keluarga kita dia pulihkan. Dia pulihkan pekerjaan kita. Dia pulihkan ekonomi kita. Dia pulihkan keuangan kita. Bahkan lebih dari itu dia pulihkan kerohanian kita. Dia memulihkan kita, menjadikan kita seperti dia. Oh, luar biasa. Saudara-saudara, kalau saja 4 hal ini kita datang menghampiri Tuhan dengan merendahkan diri. Kita datang berdoa kepada Tuhan. Kita datang mencari wajah Tuhan. Kita bertobat hidup benar di hadapan Tuhan. Oh, tidak ada kamus dalam Alkitab yang mana Tuhan tidak mendengar. Yang benar Tuhan mendengar dan dia akan menjawab. Dia akan memulihkan hidup saya dan saudara. Haleluya. Kata memulihkan di sini mengembalikan kita kepada hal-hal yang baik, kepada hal-hal yang positif, mengembalikan kita dalam berkat-berkat ilahi dalam kehidupan saya pribadi, kehidupan keluarga, rumah tangga, usaha dan pekerjaan. Kalau Tuhan yang pulihkan, tidak ada manusia yang sanggup untuk bisa mengalahkan semuanya itu. Alkitab memberitahu Tuhan mendengarkan kamu. Kalau saja kita datang dengan sungguh-sungguh sama Tuhan seperti firman Allah. Katakan dalam Maliaki 3 ayatnya yang ke-16 ini. Bahwa Tuhan memperhatikan dan mendengarnya. Memang ada saatnya kita sudah berdoa. Tuhan sudah dengar. Tapi jawaban itu haknya Tuhan. Tugas kita yaitu merendahkan diri, berdoa, bertobat. Kita itu mencari wajah Tuhan dalam berdoa. Itu tugas kita. Dan untuk seterusnya hanya Tuhan yang akan menjawab semua doa-doa. Dia dengar, bukan cuma dengar, tapi dia akan jawab. Dan Tuhan itu maha tahu. Di dalam Yakobus berkata begini, kamu sudah berdoa, tapi kamu tidak mendapati hasil dari doa kamu. Karena Tuhan tahu, kalau kamu dikabulkan doa kamu itu, kamu habiskan itu untuk hawa nafsu kamu sendiri. Ini Tuhan cegah. Kenapa doa saya tidak dikabulin? Tuhan tahu hati kita. Hati kita kalau dikabulin, waduh, nanti itu katanya uang berkat yang kita dapati hanya dihabiskan untuk memuaskan hawa nafsu yang berdosa ini. Tuhan lebih tahu. Aku berkati kamu, tapi kamu akan jadi sombong. Wah, celaka. Aku berkati kamu, tapi kamu nanti menyimpang. Tuhan lebih tahu. Yang penting kalau kita hidup benar di hadapan Tuhan, maka Tuhan mendengar dan dia menjawab akan semua doa-doa saya dan saudara-saudara. Itu yang kita lihat. Lalu di dalam ayat berikutnya berkata begini. Sebuah kitab peringatan ditulis di hadapannya bagi orang-orang yang takut akan Tuhan dan bagi orang-orang yang menghormati namanya. Ya. Jadi Tuhan itu punya catatan khusus. Ya, ada sebuah kitab peringatan ditulis. Kalau kita baca Alkitab, ada berapa buku? Ada buku kehidupan di dalam Wahyu 20. Ada buku kehidupan. Dalam ayat ini ada buku atau kitab peringatan. Kitab peringatan ditulis di hadapan Tuhan. Bukan di hadapan malaikat, tapi ditulis di hadapan Allah. Tuhan punya buku. Semua perbuatan-perbuatan baik kita yang kita lakukan untuk Tuhan, untuk pekerjaan Tuhan, langsung ditulis. Kenapa ditulis?
Tuhan itu maha pengingat. Tapi ini untuk meyakinkan kita bahwa setiap perbuatan-perbuatan baik kita tidak akan dilupakan oleh Tuhan. Ini intinya itu. Setiap perbuatan-perbuatan baik yang kita lakukan untuk Tuhan dan pekerjaannya tidak akan sia-sia. Ditulis katanya ayat ini. Ada sebuah kitab, ada sebuah buku yang ditulis di hadapan Tuhan untuk apa? Mengingat. Manusia kalau sudah melakukan sesuatu bisa dia lupa. Apalagi sudah lama, puluhan tahun dia bisa lupa. Apalagi sudah ratusan tahun. Apalagi ribuan tahun lebih-lebih lagi. Ya. Tapi Tuhan tidak. Setiap perbuatan-perbuatan orang yang takut akan Allah. Yang dikatakan dalam ayat ini. Selain Allah memperhatikan. Selain Allah akan mendengar doa-doanya. Maka ada buku, kitab yang ditulis di hadapan hadirat Tuhan. Apa yang kita lakukan untuk pekerjaan Tuhan. Itu tidak akan sia-sia. Ini perlu kita tahu. Wah, saya sudah memberikan tenaga saya untuk pekerjaan Tuhan. Wah, pendeta, gembala tidak memperhatikan saya. Jangan khawatir. Manusia mungkin tidak perhatikan. Tuhan, dia perhatikan, dia tulis. Kita sudah memberikan waktu kita. Tinggalkan usaha pekerjaan kita. Kita datang di gereja, ditulis. Kita memberikan talenta kita untuk pekerjaan Tuhan. Pelayanan kita. Mungkin dia sebagai pemain musik, pemain atau sebagai singer, banners, WL, dan seluruh kita yang ada. Semuanya itu tidak luput. Dicatat semua perbuatan baik yang saya dan saudara lakukan. Apakah kita memberi untuk pekerjaan Tuhan? Kita berkorban untuk pekerjaan Tuhan. Apakah Tuhan tutup mata? Tidak. Allah lihat, Allah tulis apa yang kita lakukan, apa yang kita korbankan, Allah catat, Allah tulis. Alkitab memberitahu, sebuah kitab peringatan ditulis di hadapannya bagi orang-orang yang takut akan Tuhan. Membaca dan merenungkan ayat ini sebetulnya memacu kita. Tidak merasa puas untuk kita melayani Tuhan. Kita tidak merasa cukup saya sudah melayani Tuhan. Tidak merasa cukup saya sudah beribadah kepada Allah. Tidak merasa cukup saya sudah berkorban kepada Tuhan. Tidak merasa cukup waktu, tenaga, talenta saya. Kalau kita renungkan ayat ini, kita tidak pusing dengan semuanya itu. Sebab apa? Setiap perbuatan-perbuatan kita yang kita lakukan untuk Tuhan, semuanya itu dicatat. Mungkin kita sudah lupa apa yang kita lakukan untuk Tuhan. Mungkin puluhan tahun kita sudah memberi, kita sudah berkorban 40-50 tahun lalu barangkali kita mungkin sudah lupa. Tapi ada catatan yang dari Tuhan bahwa kita telah melakukan sesuatu yang menyenangkan hati daripada Tuhan. Jadi jangan kita merasa bahwa cukup saja saya berbakti. Cukup saja saya jadi orang percaya sama Tuhan. Cukup saja saya selalu datang ke gereja. Belum cukup. Sebab apa? Kalau kita belum melakukan sesuatu untuk Tuhan. Nama kita mungkin ada tercantum di situ. Tetapi dalam urutan nama kita itu kosong.
Tidak ada perbuatan-perbuatan yang kita lakukan yang menyenangkan hati Tuhan yang akan ditulis di dalam buku dan di atas nama kita itu. Kita perlu tahu hal ini, saudara-saudara. Alkitab yang memberitahu. Ada sebuah kitab yang ditulis di hadapan Allah. Untuk apa kitab itu? Untuk apa? Untuk ditulis. Untuk mengingatkan, seperti dalam ayat ini, sebuah kitab peringatan. Allah itu adil. Allah sangat baik. Maka itu sebabnya Dia tidak tutup mata. Dia tidak akan lupa perbuatan-perbuatan yang baik kita lakukan untuk Tuhan dan pekerjaan Tuhan. Nama kita mungkin tercantum. Saya Benny, ada nama saya. Tetapi dalam nama saya itu, urutannya ke kanan itu, tidak ada sesuatu yang saya lakukan untuk Tuhan dan pekerjaannya. Kosong. Atau sebaliknya, nama saya, lalu setelah nama itu, dalam deretan buku itu, tertulis semua pengabdian saya. Tertulis semua pengorbanan saya. Tertulis semua yang saya lakukan untuk kemuliaan dan kebesaran nama Tuhan. Siapa yang untung? Saya sendiri yang untung. Makanya Tuhan itu tidak suka kalau kita memberi lalu ingin dipuji. Alkitab katakan, kalau engkau memberi pekerjaan Tuhan ingin dipuji, engkau sudah dapat pahalamu sendiri di dunia. Di sorga hilang pahalamu. Jangan kita memberi hanya untuk dilihat oleh orang, katanya. Kalau tangan kanan memberi, tangan kiri tidak tahu. Itu artinya apa? Kita memberi untuk Tuhan dan pekerjaan Tuhan dengan tulus dan ikhlas di hadapan Tuhan. Dan kita tahu, setiap perbuatan-perbuatan kita itu tidak sia-sia. Setiap kali kita lakukan. Catat. Dan sepanjang kita masih diberikan Tuhan nafas dan kehidupan, kita terus melipat gandakan perbuatan-perbuatan yang baik yang kita lakukan ini. Maka buku atas nama kita itu dipenuhi dengan perbuatan-perbuatan yang baik dan yang berkenan kepada Tuhan. Seperti Daud dalam Kisah Rasul 13. Tuhan berkata setelah Daud mati, aku telah dapatkan Daud anak Isai, seorang yang melakukan kehendak Allah dan orang yang hidup menyenangkan hati daripada Tuhan. Oh, buku daripada Daud di situ dicantumkan. Aku dapatkan Daud, seorang yang melakukan seluruh kehendak Allah dan Daud melakukan menyenangkan hati Tuhan. Apa kita tidak mau seperti ini? Oh, jangan kita melakukan sesuatu untuk Tuhan dengan terpaksa. Tuhan tidak suka hal itu. Ada orang memberi terpaksa, melayani juga terpaksa. Tidak ada upah orang yang melayani model seperti ini. Oh, ingin melakukan sesuatu hanya untuk dilihat orang, percuma, tidak ada tertulis namanya itu. Saya renungkan ayat ini. Wow, Tuhan itu baik sekali buat kita. Tuhan tidak pandang bulu siapapun dia. Orang yang diberkati, orang yang sederhana, orang yang miskin. Tuhan melihat hati seorang yang mengasihi dia dan yang mau melakukan segala kehendak daripada Tuhan. Janda yang ada di dalam Injil Lukas, dia membawa persembahan di depan, 2 peser, duit yang paling rendah pada zaman itu.
diceritakan di situ, Tuhan Yesus menghadiri suatu ibadah. Aneh, waktu giliran membawa persembahan di depan, Tuhan Yesus dia berdiri pas di depan sini. Saya jelaskan sedikit kenapa kita itu membawa persembahan di depan. Karena memang Alkitab mengatakan seperti itu. Di dalam Injil Lukas, Injil Matius, Markus, ibadah membawa, maju ke depan dibawa seperti ini. Tuhan Yesus berdiri di sini. Ada yang pakai kantong jalan. Ya, kalau saya seperti kurang etis begitu ya. Seperti nodong gitu. Membawa persembahan itu namanya persembahan. Persembahan itu suatu hal yang kita lakukan dari keikhlasan hati kita. Sebagai suatu persembahan untuk pekerjaan Tuhan. Harus dengan tulus, harus dengan ikhlas. Itu sebabnya kita bawa persembahan di depan. Saudara berdiri dari kursi, saudara maju ke depan, itu suatu ibadah, suatu korban yang kita buktikan. Yesus ada di situ. Dia lihat semua orang yang datang membawa persembahan. Lalu setelah selesai Tuhan berkata apa? Jangan pulang dulu, aku beritahukan kepada kamu. Semua persembahan yang kamu berikan ini hanya persembahan ibu janda yang paling besar. Kamu memberi dengan segala milik kamu karena kamu punya. Tapi ibu janda ini, dia memberi seluruh apa yang dia punya. Meskipun dia miskin. Kok dia bawa 2 peser, tapi Tuhan katakan bahwa dia memberi jauh lebih besar dari orang-orang yang ada saat itu. Kita lihat di sini, Tuhan tidak melihat besar banyaknya, kecilnya. Tuhan lihat dari berkat yang mereka peroleh. Berkat yang dimiliki oleh janda ini memang cuma segitu. Tapi apa yang dia dapati itu semua dia berikan. Alkitab katakan apa yang dia miliki semua tidak ada lagi dia berikan. Dan Tuhan mengatakan perbuatan janda inilah yang paling besar apa yang dia korbankan. Sampai Tuhan berkata seperti itu. Tuhan mempunyai penilaian dalam kehidupan saya dan saudara-saudara. Apapun yang kita lakukan untuk Tuhan, saya ulangi, tenaga kita, waktu kita, talenta kita, korban mungkin persembahan apapun itu semua dilihat oleh Tuhan. Ada buku yang ditulis di hadapan hadirat daripada Tuhan. Waktu saya renungkan ayat ini, saya bersuka cita. Memotivasi saya, Tuhan, saya tidak akan merasa cukup untuk melakukan sesuatu yang menyenangkan Engkau Tuhan. Saya tidak akan berhenti untuk hidup menyenangkan Engkau. Saya sudah 50 tahun berikan persembahkan tubuh ini kepada Tuhan dan pekerjaan Tuhan. Tapi saya merasa itu belumlah cukup dengan apa yang Tuhan berikan untuk saya. Keselamatan hidup yang kekal di dalam kerajaan sorga. Tidak akan membuat kita menjadi, wah cukuplah saya. Sampai di sini saja, cukuplah. Tidak. Kalau kita tahu dalam setiap apa yang kita lakukan untuk Tuhan, ada buku catatan, ditulis di hadapan Tuhan, semua yang kita lakukan. Wah, indah sekali. Kita akan makin berbondong-bondong. Kita akan saling mendorong satu yang lain. Tuhan, aku tidak mau ya atas namaku dan deretan dari nama itu
kosong, tidak ada catatan-catatan apa yang aku lakukan Tuhan. Tapi catatan atas nama saya dipenuhi dengan catatan-catatan perbuatan-perbuatan, tindakan-tindakan yang saya lakukan untuk Tuhan. Waktu saya untuk Tuhan, tenaga saya untuk Tuhan, talenta saya untuk Tuhan, uang saya untuk Tuhan, pekerjaan saya, segala-galanya. Nama kita dipenuhi dengan catatan-catatan. Bukan kita yang catat, bukan. Di catatan, ditulis di hadapan hadirat dari Allah. Tidak gampang, saudara. Tuhan tahu mana yang memenuhi klarifikasi dicatat, mana yang tidak. Tuhan tahu. Wah, ini wonge arep korban pengennya dipuji, coret. Ini pengen memberi talenta, waktu, tenaga, tapi pengen dipuji, coret. Ini yang tulus hati, catat. Begitu Tuhan. Ditulis, siapa yang akan protes? Kalau ditulis di hadapan hadirat Allah, malaikat pun tidak akan berani protes, apalagi kita. Makanya Alkitab mengatakan Tuhan menyelidiki hati. Tidak ada yang tersembunyi, hidup kita di dalam tangan Tuhan. Melihat hal ini mendorong saya dan saudara untuk melangkah hari ini dan seterusnya, untuk kita lebih lagi dan lebih lagi. Kita sudah melayani Tuhan, lebih layani lagi dengan sungguh-sungguh. Memberikan waktu, tenaga kita, harta, uang, apapun itu. Bukan berhenti di situ saja. Kita terus memacu diri kita. Lakukan apa yang menyenangkan hati Tuhan. Lakukan apa yang menurut kehendak daripada Allah. Lakukan apa yang betul-betul apa yang ditulis di dalam firman Tuhan. Saya sering kali mengatakan, apa yang kita lakukan di dunia ini tidak sebanding dengan apa yang kita akan dapati di sorga. Tidak ada. Kita diberikan Tuhan umur satu tahun sampai 100 tahun. 100 tahun itu kita baktikan semua untuk pekerjaan Tuhan. 100 tahun waktu, tenaga kita, semua uang, apa semua itu tidak sebanding dengan apa yang kita terima nanti di dalam kerajaan surga. Tidak ada bandingannya. Jadi kalau kita memahami kebenaran firman Allah ini, saudara, kita tidak akan terpaksa melakukan kehendak Allah. Kita akan tidak terpaksa untuk hidup menyenangkan hati Tuhan. Kita akan tidak terpaksa untuk melakukan keinginan-keinginan dan kemauan dari Tuhan. Terdorong dalam hati kita dan berkata, oh Tuhan, ternyata setiap perbuatan yang baik, maka itu semua dicatat dalam buku dari Allah yang ditulis di hadapan hadirat Tuhan. Lalu dikatakan dalam ayat ini, dan bagi orang-orang yang takut akan Tuhan dan bagi orang-orang yang menghormati akan namanya. Diingat oleh Tuhan. Ada saya tambahkan sedikit, saudara. Di dalam Kisah Rasul 10, ada seorang perwira dari Romawi bernama Cornelius. Dia bukan umat Allah. Dia disebut orang yang kafir. Tapi entah bagaimana, apa dia punya pembantu, atau dia punya tetangga, atau dia punya ajudan barangkali yang percaya kepada Tuhan. Alkitab menyebutkan Cornelius orang saleh, orang yang benar, orang yang jujur, orang yang takut akan Allah, orang yang senantiasa berdoa kepada Allah. Dan yang paling luar biasa, dia itu banyak memberi korban persembahan. Bukan sedikit, banyak. Dia orang Romawi. Dia tidak termasuk umat pilihan Tuhan. Mungkin dia hanya dengar-dengar dari kata orang. Tidak ada pendeta yang mendidik dia, mengajar dia. Dia berusaha sendiri mencari tahu. Tapi kita lihat Alkitab memberitahu dia saleh. Dia senantiasa hidup berdoa, menjauhkan kejahatan, dan selalu memberi korban persembahan yang banyak
kepada orang-orang zaman waktu itu. Lalu pada waktu sore jam 3, di rumahnya dia lihat cahaya besar. Lalu malaikat memberitahukan kepada Kornelius, Kornelius, Allah sudah mendengar, menjawab segala doamu dan sedekahmu. Itu kata malaikat. Dan Allah telah mengingat engkau. Supaya jelasnya kita baca itu di dalam Kisah Rasul 10, di dalam ayatnya yang ke-3 mulai. Dalam suatu penglihatan kira-kira jam 3 petang, jelas tampak kepadanya seorang malaikat Allah masuk ke rumahnya dan berkata kepadanya, Kornelius. Ia menatap malaikat itu dan dengan takut ia berkata, ada apa Tuhan? Jawab malaikat, semua doamu dan sedekahmu telah naik ke hadirat Allah dan Allah mengingat engkau. Saya yakin sekali Kornelius tidak memberi untuk dipuji orang. Dia orang kafir. Tapi dari hatinya yang tulus. Sebab Alkitab memberitahu dia adalah seorang yang saleh. Dia seorang yang takut akan Allah. Dan selalu memberi sedekah dan banyak berdoa. Meskipun dia orang Romawi. Dia tidak menuntut pujian. Ingin dilihat orang hebat. Tidak sama sekali. Dia memberi dengan tulus. Dia menjalankan hidup doanya, ibadahnya meskipun dia bukan umat Allah. Dan dia banyak memberi korban persembahan. Malaikat disuruh oleh Allah memberitahu kepada dia bahwa Allah telah mengingat engkau. Allah mengingat apa yang engkau telah lakukan. Kesalehanmu, kebenaranmu. Allah ingat engkau selalu berdoa. Engkau orang yang selalu hidup benar. Dan engkau selalu berkorban dan memberi korban yang banyak. Allah ingat itu. Jangan kita pikir setiap perbuatan kita tidak diingat oleh Tuhan. Allah mengingat setiap apa yang kita lakukan. Kami gembala tidak bisa membalasnya. Kami hanya mendoakan. Tapi hak untuk membalas semuanya itu adalah hak daripada Tuhan. Seperti Kornelius. Disuruh oleh Allah, malaikat datang ke rumahnya. Beritahukan sebuah perbuatan-perbuatan yang dilakukan oleh Kornelius. Allah sudah dengar, Allah sudah ingat semuanya itu. Saya dan saudara juga seperti itu. Kalau kita mau sungguh-sungguh sama Tuhan, Allah, dia ingat semua segala perbuatan-perbuatan kita. Ditulis di dalam buku, ditulis di dalam kitab, di hadapan hadirat daripada Tuhan. Wahyu 20 di situ dikatakan, maka dibuka semua kitab-kitab, kitab kehidupan dan kitab-kitab yang lain. Lalu orang yang tidak tercantum namanya di dalam buku kehidupan, mereka dilemparkan ke dalam api neraka yang kekal sampai selama-lamanya. Saudara baca dalam Wahyu 20 ayat 15 mulai. Dibuka semua buku. Buku-buku yang mencatat juga pemberian-pemberian tenaga waktu kita, talenta kita. Dibuka semua. Ada referensinya. Ada buku kehidupan. Ada buku-buku mencatat semua perbuatan kita. Dibuka semua. Tidak tahu ada buku apa lagi. Yang namanya tidak masuk klarifikasi. Yang tidak masuk ukuran Tuhan. Coret. Dilemparkanlah ia di dalam api neraka yang kekal sampai selama-lamanya. Jangan kita lihat ini itu ini AI. Kita lihat sekarang pengajaran-pengajaran yang menyesatkan. Sudah begitu hebat, begitu luar biasa. Oh, tidak usah korban ini, tidak usah gini. Waduh, bagaimana orang-orang seperti ini saudara bisa menjadi hamba Tuhan? Padahal Alkitab dengan jelas memberitahukan kita.
Allah itu kaya. Kenapa dia suruh kita melakukan hal-hal yang menyenangkan dia? Untuk menguji kita. Untuk melihat kita. Apakah kita itu taat sama Tuhan atau tidak? Kita mengasihi Tuhan atau tidak? Tuhan punya segala-galanya. Jangan kita pikir, waduh, Allah itu kok sampai ngemas-ngemis. Tidak. Saya tegaskan saudara, Allah sampaikan firman Allah dan kebenaran ini untuk apa? Untuk melihat kita, menguji kita, engkau taat akan firman Allah atau tidak? Engkau melakukan kehendak Allah atau tidak? Bukti engkau mengasihi Allah atau tidak? Alkitab katakan orang yang tidak mengasihi Allah tidak dikenal oleh Allah. Dalam 1 Korintus terakhir, orang yang tidak mengasihi Allah terkutuklah ia. Kalau betul engkau mengasihi Allah, Yohanes 14 ayat 15, ikutilah, turutilah seluruh kehendak daripada Allah. Kalau kita tidak melakukan segala kehendak Allah, bukti kita tidak mengasihi Tuhan. Kalau kita tidak mengasihi Tuhan, kita ditolak oleh Tuhan. Yesus berkata Matius 7 ayat yang ke-21, bukan tiap-tiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, masuk kerajaan sorga, tapi hanya mereka yang melakukan segala kehendak Allah. Melakukan kehendak Allah, bukti daripada kita mengasihi Tuhan. Ini yang Tuhan lihat, hati kita. Dan semua perbuatan-perbuatan yang kita lakukan berdasarkan iman, berdasarkan kasih untuk melakukan segala kehendak Allah, semuanya itu tercatat dalam buku, maka itu akan jadi saksi nanti waktu kita menghadap surga. Kita lihat, diperlihatkan ini semua perbuatan, ini semua yang engkau telah lakukan, bukti sudah tertulis semuanya. Betapa sedihnya kita sebagai orang Kristen, umat pilihan Tuhan. Dalam nama kita itu kosong yang ada di sini. Perbuatan-perbuatan kita itu kosong. Mungkin terpaksa, mungkin kita pengen dipuji orang, dan lain-lain, sehingga kosong, tidak ada bukti-bukti daripada perbuatan-perbuatan yang menyenangkan Tuhan. Tuhan kiranya tolong saya dan saudara. Mari kita masuk di dalam doa. Haleluya, haleluya. Menyenangkanmu, senangkanmu, hanya itu kerinduanku. Oh, menyenangkanmu, senangkan hatimu, hanya itu kerinduanku. Oh Tuhan, ku mau menyenangkanmu. Haleluya. Oh Tuhan, bentuklah hati ini. Haleluya. Jadi bejana untuk hormat-Mu, cemerlang bagai emas murni. Oh, menyenangkanmu, senang, amin, haleluya. Hanya itu kerinduanku. Oh, menyenangkanmu, oh, sedangkan hatimu, hanya itu. Sekali lagi, Tuhanku mau menyenangkanmu. Oh Tuhan, ku mau menyenangkanmu. Biar ini menjadi kerinduan kita. Biar kita dibentuk oleh Tuhan. Haleluya. Menjadi bejana-bejana yang menyenangkan hati Tuhan. Haleluya. Oh amin, untuk hormat-Mu. Oh cemerlang bagai
murni. Oh Tuhan, ku serahkan hatiku, haleluya. Oh semua ku berikan padamu, amin. Oh kuduskan hingga tulus selalu. Oh agar aku menyenangkanmu, oh menyenangkanmu, oh senangkanmu. Oh hanya itu kerinduanku, oh menyenangkanmu, senangkan hatimu. Hanya itu oh menyenangkanmu, oh menyenang. Oh inilah kerinduan kami Tuhan. Kami hanya mau menyenangkan Engkau. Haleluya, itu kerinduanku. Oh menyenangkanmu, oh senangkan hatimu. Oh hanya itu kerinduanku. Oh hanya itu kerinduanku. Amin. Oh hanya itu kerinduanku. Haleluya, haleluya, haleluya. Oh haleluya, haleluya. Ya masakala ya balama. Haleluya, haleluya, haleluya. Amen, amen. Ialah masakala, ialah ya balamas. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, masakala ya balamas. Menguatkan kami, menguatkan kami Tuhan, supaya kami selalu merendahkan diri di hadapan-Mu Tuhan, supaya hidup kami selalu menyenangkan Engkau Yesus. Haleluya, 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 supaya kami selalu takut akan Engkau dan menghormati Engkau Yesus. Haleluya, 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 haleluya Yesus. Haleluya Yesus, Yesus, Yesus. Supaya hidup kami selalu menyenangkan Engkau Yesus. Haleluya.
Haleluya, haleluya Yesus. Tanamkanlah firman-Mu di dalam kehidupan kami Tuhan, supaya kami selalu takut akan Engkau dan menghormati akan Engkau dan melakukan kehendak-kehendak-Mu Tuhan, supaya hidup kami berkenan di hadapan-Mu Tuhan, menyenangkan Engkau Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih atas firman-Mu Tuhan. Firman-Mu Tuhan, tanamkan firman-Mu dalam kehidupan kami, menjadi rema dalam kehidupan kami Tuhan. Engkau berkati Bapa Gembala kami, pakai Bapa Gembala kami lebih heran lagi Tuhan. Berkati, beri kekuatan, kesehatan selalu Tuhan. Engkau selalu sertai Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Sebentar kami akan memberi korban persembahan, Engkau balas sesuai dengan firman-Mu Tuhan. Kami naik, kami terima kasih semua. Haleluya, haleluya. Amin.